Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan pertama mata pelajaran bimbingan dan konseling, Ibu akan membahas materi terkait belajar di sekolah baru. Untuk itu, kalian harus simak baik-baik ya. Tugas perkembangan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Bidang bimbingannya adalah belajar, dan tujuan layanannya agar siswa mampu memahami dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Sekolah baru tentunya harus memiliki semangat belajar yang baru juga ya. Meski dalam kondisi pandemi seperti ini, harusnya semangat belajar kita semakin meningkat. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik, bukan? Untuk itu, syaratnya harus memiliki keinginan dan cita-cita yang akan dicapai, serta cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Selain itu juga harus tekun dalam menjalankan prosesnya, karena hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Belajar. Kalian sering mendengar kata belajar. Apa sih yang kalian tahu tentang belajar? Belajar itu seperti apa? Belajar itu apa? Apa definisi dari belajar? Ya, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar merupakan suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Itu yang dimaksud dengan belajar. Di sini ada beberapa cara belajar di sekolah. Yang pertama, buat suasana belajar kalian yang nyaman. Kemudian, rangkum pokok pembelajaran. Kemudian, belajar bersama, belajar rutin meski tak lama, dan mengerti bukan menghafal. Dan dalam kegiatan belajar mengajar, hal yang pertama harus disiapkan adalah menyiapkan diri sebelum guru masuk ke kelas. Biasakan diri kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kemudian ketika ada guru sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Ajukan pertanyaan jika ada hal atau materi yang belum kalian pahami. Kemudian kalian catat hal-hal penting dari penjelasan guru tersebut. Kemudian buat sebuah rangkuman. Dan yang terakhir, mau berdiskusi dengan teman mengenai pelajaran. Belajar sendiri atau mandiri merupakan peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri, self-plan, dan dilakukan sendiri, self-conducted, menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, dan menilai hasil. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar serta membantu meningkatkan prestasi. Beberapa cara belajar siswa di rumah. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar kita menjadi lebih fleksibel, di mana kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati. Kemudian yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Kemudian yang ketiga, siapkan koneksi internet. Dan yang keempat, pilih portal belajar yang efisien. Sekian pembahasan materi terkait cara belajar di lingkungan baru. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait materi adaptasi di lingkungan sekolah baru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.